Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Muhammad Rasidan dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Yang pertama adalah pemilu 1995. Sistem pemilu. Pemilu 1995 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun. Pemilu 1945 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstitusi pada 15 Desember 1955. Asas pemilu. Asas pemilu 1995 dilaksanakan dengan asas yang pertama adalah jujur, yang kedua umum, yang ketiga berkesamaan, yang keempat rahasia, yang kelima bebas, dan yang keenam langsung. Lalu dan badan penyelenggaraan pemilu. Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk Badan Penyelenggara Pemilihan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB 2/9/4 Undang UND tanggal 23 April 1953, yaitu Panitia Pemilihan Indonesia atau disebut PPI. Yang kedua, Panitia Pemilihan atau disebut PP. Yang ketiga, Panitia Pemilihan Kabupaten atau disebut PPK. Yang keempat, Panitia Pemungutan Suara atau disebut PPS. Lalu peserta pemilu 1955. Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk pemilu anggota konstitusi diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan partai politik. Lalu percobaan demokrasi. Demokrasi parlementer adalah sistem yang digunakan pada masa pemerintahan demokrasi di Indonesia di tahun 1949 hingga tahun 1959. Tidak lama setelah itu, sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini mengalami kegagalan dalam bidang ekonomi, salah satunya upaya perbaikan ekonomi pada masa demokrasi parlementer tidak berjalan baik karena seringnya pergantian kabinet dan kondisi stabilitas nasional yang pasang surut. Lalu, setelah berakhirnya pemerintaris pada 1950, pemerintah Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Pada waktu kurun 1950 sampai 1959 kembali terjadi silih berganti kabinet. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dan partai relevan. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet di masa kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dan partai lawan. Dan di samping itu terjadi perdebatan konstitusi yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Yang pertama, kabinet Natsir atau disebut Masyumi pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua, kabinet Sukiman dan Suwirjo atau 26 April 1951 dan 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo atau disebut PNI 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat, Kabinet Ali
Sastramodjojo 1. Koalisi PNI dan NU 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap atau Masyumi 12 Agustus 1959 Ralat 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastramidjojo 2 Koalisi PNI, Masyumi dan NU 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini jatuh karena Badan Konstitusi tidak bisa membuat UUD yang baru, penggantian UUDS, sehingga Presiden mengeluarkan dekretanya tanggal 15 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya demokrasi terpimpin. Lalu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini dikarenakan politik dan perekonomian masih belum tertata dan belum stabil. Keterpurukan ekonomi pada masa itu membuat pemerintah mengeluarkan sejarah kebijakan besar. Kebijakan yang dinamakan diantaranya yaitu Gunting Syafruddin, lalu Gerakan Benteng, Sistem Ekonomi Alibaba. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.